kita berdoa dulu. Bapak sebelum memimpin doa. Kita duduk siap, doa mulai. Selesai. Hari ini yang sudah berangkat siapa? Berangkat semua ya. Lapisan atmosfer. Lapisan atmosfer. Kalian sudah tahu? Tujuan pelajaran hari ini adalah ini yang pertama tentang tujuan lapisan atmosfer. Sebelum memasuki lapisan atmosfer, kalian tahu tentang sekarang musim apa? Musim? Mengapa terjadi hujan? Kalian tahu? Kok bisa ada hujan? Apa? Yang pertama ya. Apa? Terus kedua, apa? Panas pada ini bahkan air di rumah itu menguap, ya. Mana saja yang baik itu laut, terus laut, apa lagi? Salju juga bisa mengalami suatu penguapan. Lapisan termosfer memiliki lapisan paling dekat dengan permukaan bumi yang paling dekat. Berarti setelah bumi itu ada sebuah lapisan. Kalau kalian lihat itu seperti kayak awan, itu lapisan. Tempat kejadian fenomena pada cuaca seperti angin, kemudian hujan, kemudian angin. Kemudian dalam sekitarnya berapa? 18 kilometer dari permukaan laut. Termosfer merupakan lapisan udara paling bawah dari lapisan atmosfer. Ini lapisan yang paling bawah dari permukaan atmosfer. Ini troposfer. Ini lapisan yang paling bawah. Kemudian memiliki ketebalan yang berbeda. Ketebalannya mencapai 16 sampai 18 km dari DPL dan sekitar kutub banyak memiliki 8 km. Jadi kalau di daerah kutub lebih rendah dibanding dari permukaan bumi. Kemudian ketebalannya besar 11 km. Ketebalan dari troposfer itu 11 km. Tapi sebenarnya setiap naik itu setiap naik 100 meter suhu, dan akan turun 0,5. Jadi setiap naik ke permukaan bumi 100 meter itu suhunya akan turun berapa? 0,5 akan turun 0,5 derajat Celcius. Suhunya. Jadi apa? Setiap kita naik 100 meter itu suhunya turun dari 0,5 derajat Celcius. Sebaliknya kalau turun 100 meter, kalau itu naik ya, kalau turun 100 meter itu suhu akan apa? Naik. Suhu naik 0,5 derajat Celcius sampai 0,6 juga. Ini troposfer, lapisan setelah bumi. Jadi kalau naik suhunya turun, kalau turun suhunya naik. Kemudian pada waktu itu membentukkan
ada soal pertanyaan? Kedua adalah lapisan troposfer. Setelah lapisan troposfer itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Nah, inilah yang memiliki lapisan ozon. Gunanya untuk apa lapisan ozon? Ada yang tahu? Penggunaan dari lapisan ozon? Ya, tapi yang sama itu melindungi dari paparan sinar matahari. Jadi matahari yang langsung menyinari bumi. Coba kalau tidak ada lapisan ozon di mana? Itu baru di ya. Lapisan ozonnya ketinggian berapa? 22 kilometer. Ini lapisan ozon. Lapisan ozon pada ketinggian 22 kilometer. Berfungsi sebagai dari radiasi sinar matahari. Fungsinya ya, nanti apa tadi melindungi dari radiasi sinar matahari. Penipisan lapisan ozon itu karena apa? Gas rumah kaca. Kemudian ini apa? Mesosfer itu lapisan yang berapa? Ketinggiannya berapa? 40 sampai 80. Ini ketinggiannya 40 sampai 80 km. Ya. Pada ini sebagai program bapak Lantern Ray. Jadi kalau ada udara jatuh dari langit tidak langsung ke bumi, ya dibangun sama lapisan ini. Meteor kalau jatuh itu akan terurai dengan sendirinya. Makanya kalau meteor jatuh tidak mungkin masuk ke bumi. Karena ada lapisan, namanya lapisan. Kemudian yang keempat adalah troposfer. Maka lapisan udara di atas ketinggian sekitar 800 sampai 800 kilometer. Ini 100 sampai 800. Ini ketinggiannya. Pada lapisan ini suhu mencapai berapa? Suhunya minus 40 derajat Celcius. Bisa mencapai berapa? Minus 5 derajat Celcius. Bisa mencapai 1.500 derajat. Yang kelima adalah exosfer. Berapa ketinggiannya? 100 sampai 800 meter. Ini yang sedikit. Kemudian terjadinya ionisasi sebagai atom apa? Seluruh atom udara. Dan juga sebagai pengaturan kandungan lapisan. Yaitu lapisan E. Ya, lapisan E adalah lapisan PED. Ya, lapisan E terjadi perpatuan panjang. Ada perubahan radio, kemudian yang adalah kelompok atom. Nih, di atmosfer bumi menyebarkan sebanyak dari unsur gas, nitrogen, oksigen, hidrogen sama dengan yang dijual oleh ini. Kemudian yang terakhir apa? Lapisan atmosfer. Lapisan atmosfer itu apa? Ini bisa mencapai suhunya namanya berapa? 2200 suhunya. 2200 derajat Celcius. Ini suhunya. Dan batas antara khusus bumi dan ini
ini sebagai batasnya. Batas dari atmosfer bumi dan ruang angkasa. Makanya ada ini eksosfer. Apa atmosfer dari bumi itu apa saja? Berikan yang rindu. Tampaknya banyak sekali. Ya, memberi perlindungan tanah, perlindungan bumi dari asal. Yang kedua, memungkinkan terjadinya awan, hujan terus apa lagi? Kemudian terjadi awan di mana dalam membuat air. Jika menurut awan saja bisa cepat menghasilkan hujan. Ini nampaknya bisa hujan yang awan dan hujan. Kemudian menyebabkan suhu bumi itu tidak tinggi. Coba kalau tidak ada atmosfer, panas sekali. Karena kalau terhalang masing-masing lapisan, ya tidak terhalang lapisan baik lapisan termosfer maupun dan sebagainya. Ya, kenapa terjadinya siang dan malam? Apa? Bisa terjadinya siang dan malam itu kenapa? Apa? Adanya rotasi bumi di atas bulan. Kemudian yang kedua melihat musim cuaca dan saya mau tanya, bedanya cuaca sama iklim itu apa? Cuaca itu apa? Apakah hujan itu merata? Contohnya di Pemalang sama di Badak-Badak, itu Pemalang sekali sama itu hujan. Dan waktunya pun sedikit, ya. Itu namanya cuaca. Kemudian iklim itu apa? Iklim itu apa sih? Luas dan waktunya lama. Contohnya musim hujan dan musim ya. Semua sini musim hujan. Kemudian tentang unsur-unsurnya. Unsur-unsurnya apa saja? Suhu udara adalah sebuah suhu sekarang 28 derajat. Yang kedua, suhu siang matahari masih pada pagi dan sore. Jadi kalau pagi itu suhunya masih kecil kalau pagi. Pagi dan sore itu suhunya masih kecil. Makanya di terasa panas. Sedangkan pada siang itu sampai berapa? 12, betul. Jam 12 ya. Ini suhu harus sudah kacamata itu suhunya berapa kan? Jadi semakin besar datanya suhu matahari, maka semakin datanya semakin besar.
semakin panas. Makanya pada siang hari maka dia sudah di atas. Kemudian tinggi rendahnya tepat. Ini juga mempengaruhi apa suhu. Semakin tinggi kedudukan suatu tempat, maka temperatur semakin apa? Kalau tinggi, semakin tinggi kedudukan suatu tempat itu temperatur udara seperti apa? Ya. Di Indonesia, suhu rata-rata tahun pada ketinggian meter adalah 26 derajat Celcius. Apa? Ketinggian 0 meter dari nol, tapi ini masuk tahu ya, 0 meter itu suhunya adalah 26 derajat Celcius. Ya, bawah udara apa itu bawah udara? Ya, sebanyak sedikitnya uap air, makanya disebut orang berapa udara yang terkandung di dalam udara. Ya, alat yang digunakannya adalah hidrometer. Data bawah udara sebenarnya dua, bawah udara mutlak sama udara relatif. Maksimum dulu tekanan ke minimum ya. Angin musim barat ini yang menentukan kemarau dan hujan. Ini angin musim barat dan angin musim timur. Itu. Kalau angin musim barat jadi pada bulan Oktober sampai dengan April. Akan menyebabkan apa? Hujan apa? Apa? Mengalami musim hujan. Tapi kenapa sekarang hujan dan kemarau itu tidak bisa diprediksi? Ada yang tahu? Jadi ini musim kemarau, ini musim hujan. Dari musim kemarau itu sekarang hujan. Kenapa? Kenapa? Oh, tidak bisa diprediksi sekarang. Ada beberapa prediksi sekarang sama. Maka besok dari hujan. Kenapa? Kalau bicara kita bicara secara ilmiah, secara teoritis. Oh, berarti kan mungkin matahari ini kan di sebelah barat. Maka matahari itu harus sudah apa? Kenapa? Hah? Sesuai matahari itu? Ya.
Daerah mana? Pantai Pulang. Pantai Pulang itu berarti makanan aktivitas yang menyebabkan bencana, pembakaran sampah, limbah pertanian, dan limbah peternakan. Ada pertanyaan? Kalian? Silakan. Ada pertanyaan? Sekali lagi. Jawabnya paham oke. Ya, boleh. Kemudian sebentar dari kami punya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan keadaan di sekitar daerah Boyolali. Perkenalkan nama saya Rizky Satria Putra, absen 28. Dari nama bawah absen 16. Banyak yang kami lain absen. Sudah coba. Ya. Keadaan cuaca di Boyolali, cuaca daerahnya cukup panas. Rata-rata cuaca mencapai sekitar 29 sampai 30 derajat Celcius. Keadaan pagi Boyolali. Jika tengah hari panasnya akan meningkat serta banyaknya kendaraan membuat meningkatnya suhu. Untuk rumahnya kerjanya apa? Sangat sederhana. Aktivitas ini bapak sama Pak Haji. Ini tentang daerah di Kudajo, desa Kudajo, daerah sekitar SMA 3. Ini tentang bagaimana kondisi daerah desa di daerah dataran rendah, ya kondisi cuacanya apa namanya panas, ada hujan, ada berawan, ya. Terus untuk rumahnya kebanyakan sudah permanen ya. Makanannya makanan daerah tersebut, ya Mas. Untuk pekerjaannya agar
Rajin. Ada pertanyaan? Silakan. Untuk hari ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sini dapat kita simpulkan ya bahwa namanya dapat kita simpulkan bahwa atmosfer itu sangat memerlukan oleh manusia kan? Oleh bumi untuk kehidupannya. Contohnya manfaatnya apa tadi? Ada apa? Melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa. Coba dari jaga atmosfer gimana? Kalau saya pesan kita dulu ada di bumi ini. Oke, dengan langsung.